Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku sekalian. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas topik yaitu tanda pola pikir kamu sudah dewasa. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tuntas bagaimana kita menjadi lebih dewasa atau bahkan lebih jauh dari sikap kita dewasa. Tentunya teman-teman, tidak semua orang teman-teman, kedewasaan tidak dilihat dari kedewasaan tidak dilihat dari segi usia, karena yang menjadikan tolak ukur sebuah kedewasaan adalah kemampuan untuk memiliki pola pikir yang matang. Apa saja sih tandanya kalau pola pikir kamu sudah dewasa? Ya, semua orang pasti menua, tapi nggak semua orang menjadi dewasa pada saat bertambahnya usia. Nah, di sini teman-teman ada bacaan Charles Brand, seseorang penulis buku, berkata, "Growing old is mandatory, but growing up is optional." Menjadi tua adalah pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Maksudnya, menjadi tua adalah pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Jadi teman-teman, langsung saja kita akan bahas tuntas bagaimana kita akan mindset kita menjadi sudah dewasa atau lebih dewasa. Saya akan bacakan di sini teman-teman. Yang pertama, bisa memilah mana yang baik dan buruk. Tentunya kamu bisa melihat baik dan buruknya hal yang kamu pilih atau lakukan dalam hidup. Menjadi baik atau buruk adalah pilihan hidup. Ketika kamu sudah dewasa, tentunya kamu hanya akan memilih hal yang baik, bukan? Baik itu terkait dengan pergaulan, pekerjaan, gaya hidup, dan lainnya. 2. Berpikir sebelum bertindak. Kamu bisa mengendalikan diri saat menyikapi suatu hal. Ya, maksudnya teman-teman, kita harus bisa berpikir mengenai solusi yang terbaik dan logis untuk dilakukan. Jangan merugikan orang lain atau diri kita sendiri. Ya, pokoknya teman-teman, kita tuh sebelum melakukan hal apapun atau kita beraksi apapun, kita harus berpikir terlebih dahulu. Kamu bisa mengendalikan diri saat menyikapi suatu hal. Kamu akan berpikir mengenai solusi yang terbaik dan logis untuk dilakukan, yang tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. 3. Berbesar hati ketika menerima kritik. Dalam proses mengejar mimpi, kamu akan menerima banyak kritik dari orang lain. Kritik tidak akan membuat kamu down atau bersedih, melainkan kamu jadikan sebagai bahan introspeksi diri dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang dalam diri kamu. Jadi teman-teman, apa salahnya sih kita harus bisa menerima ketika hati berbesar. Berbesar hati ketika menerima kritik. Menerima kritik memang tidak mudah, tapi ketika kritik tersebut merupakan kritik membangun, kenapa tidak kamu jadikan masukan gratis untuk meningkatkan kualitas diri? 4. Melihat sesuatu dari sudut pandang positif. Kamu bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif sehingga kamu lebih bijak dalam menanggapi sebuah masalah atau situasi. Dalam kondisi apapun kamu harus bisa ya begitulah. Kamu membuka diri untuk menerima pola pikir orang dengan pendapat yang berbeda dan terbuka untuk berdiskusi sehingga wawasan dan pikiran kamu terbuka. Dengan begitu, kamu tidak menjadi pribadi yang egois dan selalu positif dalam menerima sudut pandang orang lain. Yang kelima, mencari solusi, mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan orang lain atau diri kita sendiri. Ketika dihadapi dengan masalah dan kamu berkontribusi terhadap kesalahan tersebut, kamu akan berbesar hati untuk jujur mengakui kesalahan dan fokus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kamu tidak akan berusaha mencari kambing hitam untuk disalahkan karena buat kamu. Itu jangan sampai ya. Kesalahan merupakan pembelajaran. Memang semua orang pasti punya kesalahan, tapi
apa namanya, kita harus bisa introspeksi diri. Dan yang keenam, bisa mengerti orang lain. Nah, ini adalah sikap dari kewibawaan kita juga. Kamu bisa menyelami perasaan orang lain dan mencoba melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang tersebut. Kamu tidak egois dan mementingkan diri sendiri atau selalu ingin dimengerti. Ini ciri-ciri kamu belum dewasa. Ya, sikap egois itu adalah sikap yang mementingkan diri kita sendiri dan tidak mau menerima kritik dari orang lain. Yang ketujuh, tidak mudah tersulut emosi. Karena kamu bisa memilah mana yang baik dan buruk dan juga selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, kamu tidak mudah tersulut emosi ketika dihadapi oleh situasi yang kurang mengenakan. Kamu mampu mengatur emosi kamu dan bisa mengkomunikasikan perasaan tidak nyaman kamu dengan cara yang baik. 8. Tidak haus pujian. Maksudnya adalah kamu tidak memiliki keinginan untuk menjadikan semua hal tentang dirimu. Kamu tidak impulsif dalam menjalani hidup dan tidak menganggapi pengakuan dari orang lain sebagai tujuan utama hidup kamu. Yang ke-9, bisa mengalahkan rasa takut. Nah, kamu mengerti rasa takut adalah musuh yang harus dikalahkan dan tidak boleh jadi penghalang kesuksesan kamu dalam mengejar mimpi atau menjadi penghambat kebahagiaan kamu. Beranjak dewasa, kamu akan dihadapi dengan berbagai macam pilihan hidup. Misalnya, ketika kamu dihadapi dengan pilihan untuk membuka bisnis atau bekerja di perusahaan, takut saat akan merintis bisnis sendiri memang wajar, karena tanpa perhitungan yang matang, kamu bisa saja gagal dan modal kamu hilang atau lenyap begitu saja. Tapi rasa takut ini tidak sepantasnya menghalangi langkah kamu dalam mewujudkan mimpi, kan? Umur tidak menjadi patokan untuk mengetahui kedewasaan seseorang. Bisa jadi kamu akan bertemu dengan orang yang lebih muda dari kamu, namun pemikirannya lebih dewasa dibandingkan orang yang berusia 30 tahun atau 40 tahun ke atas. Kedewasaan tidak datang secara instan, teman-teman, tapi juga tidak bisa sekedar ditunggu begitu saja. Kamu harus melatih pola pikir dan sikap dewasa lewat berbagai proses kehidupan. Kuncinya adalah kemampuan dan keinginan untuk terus berproses, memperbaiki diri menjadi lebih baik dan open-minded serta berkeinginan untuk belajar dalam setiap prosesnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jangan lupa subscribe, like, comment, share.